may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan buat kita semuanya, memberikan nikmat usia yang panjang dan alhamdulillah kita bisa mengisi nikmat usia ini dengan ketaatan. Salah satunya di malam hari ini, insya Allah kita belajar Al-Quran. Semoga niat kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nantinya menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran insya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita panjatkan solawat dan salam. Kita berharap nanti di yaumil kiamah kita semua mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya sehat ini? Alhamdulillah, alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah baik ya. Baik. Kenalkan saya Muhammad Habibur Rahim Alhamdulillah baik. atau Ustadz Habib atau mungkin lebih disingkat lagi Usbib ya panggilan saya dari metode Ya. Kauni. Kami berdomisili di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur ya. Alhamdulillah. Dan ini kalau saya lihat ada yang menyebutkan di belakang namanya ada yang dari Jogja, ada yang dari mana lagi ya. Kalau kemarin saya lihat di WA Group ada yang banyak ya, yang dari Sulawesi banyak ya, dari Dari Riau. Gorontalo, dari Riau juga ya. Ya. Alhamdulillah ya, baik. Nanti silahkan boleh diketikkan di kolom chat ya, nama dan domisilinya ya, nama dan domisilinya ya. Dari berbagai daerah, Alhamdulillah dengan fasilitas teknologi ada WhatsApp, ada Zoom seperti ini, kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, dan sekaligus kita bisa belajar bersama insya Allah. Alhamdulillah ada Bapak Bahrul Ulum dari Sidoarjo. Subhanallah ya. Semoga nanti bisa Muhammad Rifai juga dari Jember. Oh ini dari Jawa Timuran nih ya. Sidoarjo, Jember. Dari Kalsel, Bu Mirna Yasinta, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ada juga yang dari Jakarta Timur ya. Alhamdulillah selamat bergabung ya. Bunda Meizi dari Jakarta Timur ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, silakan boleh nanti lanjut menuliskan atau mengetikkan namanya dan juga asal daerahnya, domisilinya. Ya, nanti insya Allah menjadi silaturahim, saling memperkenalkan di antara kita. Dan insya Allah nanti semakin menguatkan kita untuk bersama-sama dalam belajar Al-Quran, insya Allah. Bapak Ibu, ayah bunda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi sempat saya singgung bahwa ini kegiatan kita yang kedua kalinya untuk memperkenalkan metode Kauni lewat acara webinar dari hasil kita berbagi info lewat media sosial ya. Barangkali ada yang mendapatkan info ini lewat Facebook atau mungkin juga lewat Instagram ya. Alhamdulillah bisa menyapa ayah bunda semua dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi yang nggak kebayang kalau misalkan kami harus ke Kalimantan Selatan, ke Jawa Timur. Wah, waktunya mungkin nggak cukup ya, tapi Alhamdulillah dengan adanya teknologi bisa menyapa Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya dan bisa bertemu di ruang Zoom seperti ini ya. Luar biasa. Baik, semoga nanti menjadi pertemuan yang penuh manfaat dan kita semuanya mendapat ilmu yang berkah insya Allah ya, menjadi penyemangat buat kita semuanya dalam belajar Al-Quran ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh kami menyebut dengan training Al-Quran yang mengubah hidup ya. Karena setelah kami menjalankan metode ini, berbagi metode ini,
mengajarkan kemana-mana. Nah, itu yang kami rasakan. Tidak hanya buat diri kami, tapi juga buat para peserta yang telah mengikuti kelas-kelas kami. Mereka menyampaikan bahwa Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu amat dahsyat. Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan, tidak sekedar hafalan, tapi Al-Quran bisa mengubah hidup seseorang ya. Sebagaimana dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, subhanallah mereka semuanya kemudian yang beriman berubah hidupnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan Al-Quran. Zaman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka lewat ayat-ayat Al-Quran. Nah, kami pengen bahwa Al-Quran ini menjadi hidayah, menjadi sarana petunjuk buat kita semua, buat umat Islam semuanya. Jadi Al-Quran tidak hanya sekedar berbentuk mushaf, tapi Al-Quran yang hidup dalam hati kita. Al-Quran nanti yang terus menerangi, membimbing kita semuanya ke jalan-jalan kebaikan. Karena apa? Karena mungkin dalam setiap langkah kita akan teringat dengan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah. Dan metode ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mulai mengenalkan di tahun 2011 ya. Dari sudah 10 lebih ya, 12 tahun yang lalu kami mengenalkan metode ini dan alhamdulillah ada banyak program yang kami jalankan untuk mengajak kaum muslimin belajar Al-Qur'an, mengajak kaum muslimin dekat dengan Al-Qur'an. Ada yang program offline, ada yang juga online. Nah, yang offline, alhamdulillah dari perjalanan kami berbagi ini, mulai dari training-training menghafal Al-Quran, ada training sehari, ada training setengah hari, ada training 3 hari 2 malam. Kemudian dari situ kami membuat ma'had atau pesantren tahfiz. Alhamdulillah sekarang kurang lebih ada 40 ma'had yang kami bina dan menggunakan metode kauni dalam menghafalnya. Dan juga ada rumah-rumah Quran, kurang lebih ada 200 sampai 300-an rumah Quran yang belajar kami, kemudian mereka mengembangkan, mengajarkan metode kauni di rumah Quran masing-masing ya. Dan kemudian secara online ada berbagai macam program yang kami jalankan. Salah satunya dulu ada kami membuat Hafiz on the Street, menghafal Al-Quran lewat WA. Ya, itu di awal-awal kami membuat program Hafiz on the Street, ngafal Al-Qurannya lewat WA. Kami berkirim video, nanti pesertanya menghafal lewat video yang kami kirimkan. Alhamdulillah dari amal tersebut sudah 10 tahun berjalan dan sekarang kurang lebih ada 60.000 member tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan juga di 22 negara ya. Masing-masing mereka setiap hari menghafal Al-Quran dan menyetorkan hafalannya lewat WA. Dan sekarang untuk program online-nya kami sedang mengembangkan dan membina kelas online lewat Zoom. Nah, lewat Zoom seperti ini ya. Jadi setiap hari kami mengajarkan bersama guru-guru dari metode Kauni dan juga founder metode Kauni, Ustadz Bobi Heribowo. Nah, setiap hari mengajarkan Al-Quran lewat Zoom dengan durasi kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Alhamdulillah sempat ada juga ya, Alhamdulillah yang mengenal Hafiz on the Street ya. Alhamdulillah sekarang masih terus berjalan ya Bunda untuk kegiatan atau program Hafiz on the Street, setiap hari menghafal 1 hari 1 ayat saja ya. Dan program yang kami sampaikan barusan, belajar Al-Quran lewat Zoom dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, dan itu 1 jam saja kita belajar, tapi nanti di situ kita belajar ayatnya, menghafalnya, menghafal artinya. Kemudian bagi yang belum menguasai makhraj tajwidnya, nanti kita belajar makhraj tajwidnya dan sekaligus kita belajar menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan ya. Jadi itu kurang lebih ada 5 hal nanti yang bisa didapatkan di dengan menggunakan metode kauni ya.
bisa hafal ayatnya, bisa hafal artinya, mahrot tajwid, bisa menuliskannya ya. Dan semoga nanti ayah bunda juga merasakan ya hal yang sama ya. Benar sekali di tahun 2013 kami sempat mengadakan ya pelatihan untuk musabakoh. Musabakoh juga menghafal surat Ar-Rahman waktu itu ya di Masjid At-Tin ya. Alhamdulillah luar biasa banyak yang mengikuti dan masing-masing telah kita sampaikan cara belajar menghafal Al-Quran ya menggunakan metode kauniyah. Alhamdulillah, ini sesi berikutnya atau batch berikutnya bagi ayah bunda barangkali dulu pernah mengenal kami ya lewat berbagai macam acara yang kami bikin tadi ya. Ada yang di Masjid Atin, ada yang mungkin mengenal lewat WA Group, ada mungkin yang mengenal lewat pelatihan-pelatihan ya. Alhamdulillah beberapa lembaga pernah mengajak kami untuk keliling Indonesia memberikan pelatihan ya pernah bersama dengan YBM BRI ya melakukan pelatihan di kurang lebih 18 kota. Kemudian bersama BNI Syariah waktu itu di bulan Ramadan kami membuat guru ngaji di setiap titik di kantor-kantor ada 63 titik kantor BNI Syariah ya yang kami mengajarkan metode kauni. Kemudian terakhir waktu itu dengan YBM PLN juga keliling beberapa kota ya. Alhamdulillah berkah Al-Quran dan harapannya adalah semakin banyak orang yang dekat dengan Al-Quran. Baik, bagaimana Ustadz tentang metode kauni ya? Karena waktunya mungkin cuma 1 jam, kami akan sampaikan sedikit tentang metode kauni. Itu tadi sekilas tentang metode kauni dan perjalanannya dari 2011 sampai sekarang. Alhamdulillah Allah masih berikan kemudahan, keistiqomahan untuk terus menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran ya. Dan nikmat sekali ketika kita dekat dengan Al-Quran dan bisa mengajarkannya ya. Dan subhanallah di tahun 2014 atau di tahun 2013 tersebut ketika memulai Hafiz on the Street sampai sekarang, alhamdulillah semakin banyak kaum muslimin yang belajar menghafal Al-Quran menggunakan metode kauni. Baik, tentang metode kauni. Dari mana asalnya atau bagaimana ceritanya bisa tercetus tentang metode kauni. Oke. Baik, metode kauni diajarkan pertama kali oleh guru kita, sekaligus sahabat kita yaitu Ustadz Bobi Herwibowo ya. Ketika itu beliau sampaikan bahwa ada seseorang dari lembaga pelatihan Brain Power yang menanyakan kepada beliau, adakah cara menghafal Al-Quran menggunakan otak kanan. Ya, ini ada juga yang pernah ikut ya lewat Zoom sampai ayat 53. Baik, semoga nanti bisa kembali bergabung ya, Bunda. Oke, adakah metode menghafal Quran yang menggunakan otak kanan? Itu ya pertanyaan dari salah satu metode brain power ya. Dan waktu itu di tahun awal-awal ya, 2010 sebelum menemukan metode Kauni ini, Ustadz Dwi menyampaikan seperti apa memang menghafal Al-Quran menggunakan metode otak kanan. Maka diceritakan bahwa otak kanan itu menggunakan visual. Otak kanan itu lebih suka dengan warna, lebih suka dengan imajinasi, lebih suka dengan gambar-gambar dan seterusnya. Disampaikan seperti itu. Kalau lihat Beliau saya terus menyampaikan, tiba-tiba pakai insya CCTV. Allah kalau menghafal Ah, Al-Quran dengan cara seperti itu, insya Allah bisa. iya, Maka kemudian iya, iya. Ustadz Bobi dengan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah metode atau mengajarkan sebuah metode. Pertama kali diajarkan menghafal Al-Qur'an lewat gambar, lewat visual ya. Jadi dulu kita belajar ayat-ayat Al-Qur'an ditambah dengan gambar-gambar, dengan visual-visual. Untuk apa? Untuk memudahkan kita memahami ayat tersebut sekaligus mengingat artinya ya, mengingat artinya.
Dan itu alhamdulillah banyak membantu umat Islam yang awam yang belum pernah belajar Al-Quran sama sekali lewat gambar-gambar tersebut membantu memudahkan umat Islam ya. Dan perjalanannya sekarang alhamdulillah ada ilmu atau teknik baru dalam belajar Al-Quran yang kami ajarkan dan ajak sampai sekarang adalah mengajarkan menghafal Al-Quran nanti ditambah dengan visual lewat gerakan tangan, lewat isyarat tangan ya. Kalau lewat gambar mungkin agak sulit karena harus memiliki imajinasi dan kekuatan untuk menggambar. Tapi dengan insya Allah gerakan tangan, semua kita, masing-masing kita insya Allah bisa menggerakkan tangan kita ya. Baik. Kenapa harus pakai visual? Kenapa harus pakai gambar-gambar dan gerakan tangan? Karena Al-Quran Allah turunkan dengan penuh banyak gambar atau deskripsi yang luar biasa. Ketika Allah berbicara tentang surga, Allah tidak hanya sekedar menyampaikan di surga itu ada kenikmatan, tapi Allah gambarkan kenikmatan itu secara detail. Ada istananya, ada tempat duduknya, ada pohon-pohonannya, bahkan ada buah-buahannya, ada macam-macam makanan di sana, bahkan ada pakaian yang bakal dikenakan. Allah gambarkan dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh kita. Maka begitu kita membaca Al-Quran, kalau kita tambah artinya, oh langsung kebayang itu surga Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika Allah menjelaskan, menerangkan dengan Al-Qur'an tentang neraka, maka subhanallah kita menjadi merinding, kita menjadi takut ketika membayangkan siksa-siksa neraka. Ada hutomah, ada zakum, ada humazah dan seterusnya, ada sa'ir, ada apalagi hamim dan seterusnya. Wah, itu siksa-siksa Allah yang dahsyat, yang amat mengerikan. Kalau kita membaca itu bisa merinding tubuh kita atau kulit kita ya. Maka Allah pengen Al-Quran itu tidak sekedar teks, tapi Al-Quran itu bisa langsung terbayang di hadapan kita, terbayang di hati kita, kita seolah merasakan ayat Al-Quran tersebut. Maka kalau ini yang kita lakukan, maka Al-Quran akan gampang sekali kita pahami, akan gampang sekali untuk kita hafalkan. Fakta menariknya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kita tentu akan mengetahui atau mendapatkan bahwa ketika Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah, Allah turunkan tidak dalam bentuk teks atau tulisan, tapi Allah turunkan langsung dalam bentuk hafalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ceritanya malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sambil membawa lembaran-lembaran bertuliskan Al-Quran. Tapi yang ada adalah malaikat Jibril turun menemui Rasulullah sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Malaikat Jibril bacakan ayat Al-Quran, Rasulullah mendengarkan dan Rasulullah hafal. Dan ini kita semuanya sudah hafal bagaimana Rasulullah menerima wahyu Al-Quran yang pertama kali. Ya, ada yang tahu di mana Rasulullah menerima wahyu Al-Quran yang pertama? Di Gua Hiro ya. Di Gua Hiro di atas sebuah jabal namanya Jabal Nur. Nah, saya ingin bertanya ini kepada ayah bunda semuanya. Ketika Rasulullah menerima wahyu Al-Quran yang pertama, kira-kira Rasulullah senang atau takut? Ya, Rasulullah dalam kondisi ketakutan ya. Karena apa? Karena ketika Rasul sedang sendirian di dalam gua tersebut, tiba-tiba didatangi oleh sosok malaikat yang mungkin baru kali itu Rasulullah temui dalam bentuk rupa aslinya ya. Oke, ditranskripsikan. Oke, ada yang memencet ya. Oke, siap. Kita lanjut.
Jadi ketika itu Rasul dalam kondisi takut, tiba-tiba ditadangi oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah ketakutan. Dalam kondisi ketakutan seperti itu, mohon izin, saya ada yang transkripsi ini saya matikan ya. Oke, siap. Ketika Rasulullah datang malaikat Jibril, maka Rasul ketakutan. Malaikat Jibril bilang, "Iqra, bacalah." Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma ana biqori. Aku nggak bisa baca. Diulang lagi, "Iqra, bacalah." Dan jawaban Nabi Muhammad tetap sama, ma ana biqori. Aku nggak bisa baca. Diulang sampai 3 kali dan jawaban Rasul tetap sama, aku nggak bisa membaca. Maka dalam kesempatan atau yang ketiga kalinya, Malaikat Jibril kemudian memeluk Rasulullah dengan sangat erat. Bisa kita bayangkan tadi Rasulullah tidak dipeluk saja, Rasulullah sudah ketakutan. Apalagi dipeluk dengan sangat erat oleh Malaikat Jibril, maka Rasulullah tambah takut, menggigil, keluar keringat dingin dari tubuh Rasulullah. Dalam kondisi yang sangat takut itu, Malaikat Jibril membacakan 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dibacakan oleh malaikat Jibril. Selesai membaca ke 5 ayat, maka malaikat Jibril pergi meninggalkan Rasulullah yang ketakutan. Maka Rasulullah pulang ke rumahnya. Kira-kira Rasulullah pulang ke rumahnya dengan jalan santai atau sambil lari ketakutan. Nah, bisa dibayangkan ya. Tadi Rasulullah di situ saja sudah ketakutan, maka Rasul pulang ke rumahnya sambil berlari ketakutan. Sampai di rumahnya ketemu istrinya yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka Rasulullah bilang, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Saking ketakutan, saking merasa dingin, menggigil ketakutan, maka diselimuti oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika kondisinya tenang, ditanya oleh Siti Khadijah, "Wahai suamiku, mengapa engkau datang ketakutan seperti ini?" Dijawab oleh Rasulullah, "Tadi aku bertemu dengan makhluk menakutkan, makhluk menyeramkan." Ditanya lagi oleh Siti Khadijah, "Apa yang kamu dapat darinya? Apa yang kamu dengar darinya?" Nih, perhatikan. Tanpa perlu pikir panjang, tanpa perlu peras otak, Rasulullah langsung membacakan 5 ayat yang baru kali itu Rasulullah dengar dari malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan tentu kita semuanya sudah mengenal kisah bagaimana Rasulullah menerima wahyu Al-Quran yang pertama ini. Tapi ada nggak yang merenungkan, yang memikirkan, oh ternyata ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajarin Rasulullah hafal Al-Quran. Caranya gimana? Caranya nyaris tanpa pakai otak. Ya, caranya nyaris tanpa pakai otak. Tanpa pakai otak gimana? Karena Rasulullah ngafal Qur'annya tersebut dalam kondisi ketakutan. Kira-kira nih para ayah bunda semuanya, kalau disuruh ngafal, milih dalam kondisi hati tenang atau dalam kondisi hati takut seperti Rasulullah tadi. Pasti kita akan milih dalam kondisi hati kita tenang. Tapi lihat tadi, dalam kisah tadi, Rasul ketakutan, Rasul pulang ke rumahnya, masih teringat 5 ayat yang baru kali itu beliau dengar dari malaikat Jibril. Nah, itu yang disebut nyaris tanpa pakai otak. Nyaris tanpa pakai otak yang kedua adalah Rasulullah ngafal Qur'annya sambil berlari dari puncak Jabal Nur di Gua Hira sampai menuju rumahnya. Nah, kira-kira ayah bunda pernah nggak ngafal Quran sambil berlari-lari? Hmm, baik. Kenapa? Karena ketika kita berlari pasti akan sulit untuk bisa ngafal. Karena apa? Karena peredaran darah dan otak kita mungkin lagi sangat kencengnya ya sehingga sulit. Tapi ketika itu Rasulullah masih tetap bisa menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dalam kondisi berlari. Kalau itu kita bisa lakukan,
Kita menghafal Al-Quran tidak hanya sekedar diam duduk, tapi sambil melakukan aktivitas, sambil melakukan mungkin naik sepeda, sambil melakukan mungkin sambil nyapu, kita bisa melafalkan hafalan-hafalan kita, maka itu menjadi hafalan yang amat permanen, amat kuat. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di angkatan bersenjata. Biasanya mereka ketika ada sesuatu yang dihafalkan dan harus benar-benar tertanam dalam hati, maka mereka menghafalkannya sambil berlari dan meneriakkan suara yang lantang ya. Nah, itu membuktikan bahwa menghafal dengan cara yang luar biasa ini bisa menjadikan hafalan permanen, tidak mudah lupa. Dan ini ilmu dahsyat yang telah Allah ajarkan kepada Rasulullah, tapi mungkin kita jarang mengetahuinya atau jarang memperhatikannya. Oh, ternyata ada ilmu dahsyat yang telah Allah ajarkan kepada Rasulullah menjadikan hafalan Al-Quran mudah dan tidak gampang lupa ya. Dan ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Barangkali Ibunda tahu ayat Al-Quran yang bakal saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Sanukri'uka. Kami akan bacakan padamu Muhammad ayat-ayat Al-Quran. Fala tangsa, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah membuatmu lupa. Jadi kuncinya tadi, seperti di kisah Rasulullah menerima wahyu Al-Quran, kuncinya adalah sanukriuka. Kami akan bacakan padamu. Dan tanpa ada tulisan, Rasulullah bisa hafal. Dan itu yang diajarkan kemudian Rasulullah kepada para sahabatnya. Rasulullah akan bacakan ayat-ayat Al-Quran yang beliau dapatkan dari malaikat Jibril kepada para sahabatnya dan tanpa pakai teks, tanpa pakai tulisan. Nah, ini yang menginspirasi kami cara belajar Al-Quran dan ini yang kami ajarkan di pelatihan-pelatihan kami, yang kami ajarkan di kelas-kelas online maupun offline kami, dan kami ajarkan juga di ma'had di pesantren kami. Jadi dengan cara Sanuk Riuka kami bacakan. Atau mungkin yang selama ini lebih kita kenal dengan cara eh, apa namanya dengan cara dibacakan ya, ditalaki ya istilahnya sekarang ya, dengan cara ditalaki, dibacakan. Dan ketika dibacakan ini, maka siapapun dia yang belajar bisa bisa kita ajarkan menghafal Al-Quran meskipun peserta atau murid tersebut belum pernah belajar Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tinggal mendengarkan dan mengikuti bacaan yang dibacakan oleh guru atau ustadznya ya. Jadi apa yang dibacakan panjang pendeknya mahrot tajwidnya mengikuti apa yang dibaca oleh gurunya ya. Jadi itu kenapa kami sebut bahwa metode ini bisa digunakan baik bagi yang belum lancar baca Al-Quran karena dengan sistem talaki atau dengan cara talaki. Sanukriuka. Kami bacakan. Eh, Kemudian di ayat yang lain, kemudian kita akan mendapatkan bahwa apabila dibacakan padamu Muhammad ayat-ayat Al-Quran, fattabi Qur'anah, maka ikuti bacaannya. Ikuti bacaan malaikat Jibril. Kalau dalam sekarang, dalam guru dan murid, maka murid harus ikuti bacaan gurunya ya. Maka amat dahsyat kalau ini kita bisa ajarkan karena siapapun nanti akan bisa menghafal Al-Quran ya. Yang penting adalah telaten ya, seperti malaikat Jibril telaten mendatangin Rasulullah, Rasulullah telaten apa terus menerus mengajarin para sahabatnya. Dan ini juga yang dirasakan oleh banyak peserta kelas online kami yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun ini lewat lewat Zoom ya.
Kalau lewat WA sudah tadi 10 tahun, tapi yang lewat Zoom yang lebih intens lagi setiap hari kami temenin. Nah, itu banyak di antara para ayah, para bunda yang sebelumnya belum pernah belajar Al-Quran, ya, buru-buru hafal Quran, belajar Al-Quran saja belum, tapi kitanya telaten setiap hari mengajarkan dan para bunda yang di kelas itu juga hadir setiap hari. Dari awalnya sangat sulit mengikuti suara-suara seperti suara ain, suara zal. Tapi setelah 5 bulan, setelah 3 bulan, 5 bulan, akhirnya mereka bisa mengikuti suara ain yang kita contohkan, ya. Nah, itu ya, bagaimana ternyata dengan cara sanukriuka fala tansa, dengan cara dibacakan ini bisa memudahkan kita semuanya untuk belajar Al-Quran, bahkan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian kenapa pakai gerakan tangan, Ustaz? Karena tadi ya di awal telah saya sampaikan bahwa ayat Al-Quran itu penuh dengan visual, penuh dengan gambaran-gambaran. Supaya kita lebih merasakan gambaran tersebut, maka kita gerakin tangan, ya. Seperti kalau kita lihat para pendai, para pendakwah, para ustadz, mereka berceramah dengan semangat. Wah, kita lihat tangannya bergerak, menunjuk ini, menunjuk itu, menyampaikan apa yang dia rasakan. Begitu pula kalau kita saksikan penyanyi lagu, kalau dia lagi menghayati lagunya, kita lihat tangannya bergerak sesuai dengan lagu yang dia nyanyikan. Itu menunjukkan bahwa pengen mengungkapkan, pengen menggambarkan apa yang dia rasakan dari suara, dari kalimat yang dia baca. Maka itu gerakan tangan untuk memvisualkan makna dari ayat-ayat Al-Quran yang sedang kita hafalkan. Dan ini kita juga bersumber atau mengambil inspirasi dari sebuah ayat Al-Quran. Barangkali juga ayah bunda sudah tahu nih ayatnya. Ada di surat apa? Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, ada yang tahu di surat apa? Ya, surat Yasin, ya. Mungkin kita sudah mengenal. Al-yauma, pada hari itu, pada hari kiamat, nahtimu, kami akan kunci. Betul ya, di surat Yasin. Apa yang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ala afwahihim, mulut kita, mulut mereka akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ketika mulut kita dikunci, Allah bilang wa tukallimuna, akan bicara kepada kami. Apa itu? Nih, aidihim wa tashhadu, dan akan bersaksi nanti pada hari kiamat, arjuluhum, kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang dulu mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Jadi ayat ini seolah-olah pengen ngasih tahu kita bahwa tempat nyimpan memori yang permanen bukan di otak, bukan di apa itu flash disk, di hard disk dan sebagainya, tapi tempat nyimpan memori yang permanen nih kata Allah, tangan, kaki, karena bisa menyimpan apa yang kita lakukan. Ketika kemudian kita mati, kita hancur, tubuh kita, tangan kita juga hancur. Ketika nanti Allah bangkitkan, kumpulkan, tangan kita bisa menyampaikan apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Ya, ternyata tangan kita bisa menyimpan hafalan, menyimpan memori. Nah, ini mengapa kita mengajarkan Al-Quran menggunakan isyarat tangan, menggunakan gerakan tangan. Baik ya. Ayo benar semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu tersisa kurang lebih 30 menit lagi. Kita akan praktek beberapa ayat Al-Qur'an, ya. Tadi pembukaan, mengapa kita mengajarkan metode kauni, mengapa menggunakan talaki, mengapa menggunakan atau mengajarkan artinya, kemudian mengapa menggunakan gerakan tangannya. Nah, itu beberapa yang mendasari kami menggunakan hal-hal yang telah disebutkan, ya. Jadi
semuanya belajar dari apa yang pernah Allah ajarkan kepada Rasulullah, belajar dari apa yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Berharap semoga ini menjadi cara yang bisa lebih efektif bagi kita semuanya dalam belajar Al-Quran, dalam menghafal dan memahami maknanya, memahami artinya. Dan dalam kelas online yang lewat Zoom, yang setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, ada sesi menuliskan ayat Al-Quran yang sedang kita hafalkan, ayah bunda semuanya ya. Jadi nanti selesai menghafal satu dua ayat, nah kita tuliskan ayat-ayat Al-Quran. Dari pertama kita lihat tulisan yang ada di mushaf, kemudian mushafnya kita tutup, kita tulis ulang tanpa melihat mushaf, kemudian kita cocokkan. Oh, ternyata masih banyak yang salah, kita benarkan. Kemudian kita tutup lagi Al-Quran, kita tuliskan sampai pada titik atau pada lembar keempat, kelima, kita bisa menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan tanpa melihat Al-Quran. Jadi hafal ayatnya, hafal tulisannya. Dan ini telah dirasakan manfaat yang luar biasa oleh para peserta kelas online kita. Siapa tahu nanti sebelum kita meninggal, mungkin ada satu juz surat Al-Quran, ada satu juz Al-Quran yang berhasil kita tuliskan dari hafalan kita dan dengan tangan kita sendiri. Siapa tahu bisa menjadi peninggalan, legasi bagi anak cucu kita. Oh, subhanallah, kakek kita dulu semangat belajar Al-Quran nih. Beliau tuliskan Al-Quran dengan tangannya sendiri ya. Subhanallah ya. Kita berharap meninggal dalam keadaan sedang belajar Al-Quran. Baik, ayo Bunda, kita praktek beberapa ayat Al-Quran ya. Dengan dua syarat atau dengan dua cara. Dan insya Allah bisa hafal ayat dan berikut dengan artinya ya. Hafal ayatnya, hafal pula artinya ya. Dan kalau nanti ayah bunda pengen lebih mendalam, insya Allah nanti kalau ikutan kelas online-nya, ayah bunda bisa hafal berikut nomor ayatnya, bisa diacak-acak dari ayat manapun ya. Biasanya kalau di kelas online saya sering itu mengetes ayat 5, ayat 10, ayat 13, ayat 2. Dibolak-balik diacak seperti itu. Alhamdulillah para peserta ayah bunda yang usianya ini kayaknya sama juga nih ya para ayah bunda ya. Usia 50 tahun ke atas bahkan ada yang usia 80 tahun ke atas bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya itu ya dengan menghafal secara acaknya. Syaratnya ada dua ya, ayah bunda semuanya untuk menghafal menggunakan metode kauni. Yang pertama, suaranya lantang. Yang kedua, isyarat tangan ya. Yang pertama, suaranya lantang. Yang kedua, isyarat tangan ya. Jadi nanti keluarkan suaranya ya dengan semangat. Kemudian yang kedua adalah isyarat tangan, gerakan tangan ya. Yang tadi telah saya sampaikan apa namanya filosofinya dari ayat yang ada di surat Yasin. Menghafal Al-Quran yang pakai dua cara. Yang pertama suaranya lantang, yang kedua isyarat tangan. Dan kalau saya membunyikan atau mengucapkan menghafal Al-Quran, nanti silakan dijawab dengan suara lantang mudah. Sambil mengepalkan tangan kanan ke udara ya. Supaya menghilangkan blok mental kita ya. Jadi teriak yang sekencang-kencangnya bahwa menghafal Al-Quran itu mudah ya. Menghafal Al-Quran mudah itu ya. Sekali lagi, menghafal Al-Quran mudah. Udah. Menghafal Al-Quran mudah. Udah. Ya, Menghafal itu harus Al-Quran suara mudah. yang kencang untuk menghilangkan blok mental kita. Biasanya banyak kita umat Islam ini kalau diajak, yuk ngafal Quran. Ya, gimana ngafal Quran? Ya, baca aja masih belum benar ya. Belum kenal huruf hijaiyah, belum pernah belajar Iqra. Maka kita bilang mudah supaya tertanam dalam diri kita bahwa menghafal Quran itu mudah seperti yang Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad Allah. yassarnal Qur'ana lidzikri
fahal mim mudzakir. Dan sudah dan telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal atau untuk dipelajari. Adakah yang mau menghafalnya ya? Jadi Allah telah menyampaikan bahwa menghafal Quran itu mudah ya. Ya. Yang kedua, isyarat tangan. Nanti ketika saya membacakan ayat Al-Quran, kemudian nanti saya gerakin tangan, silahkan diikuti gerakan tangan saya ya. Tadi filosofinya, supaya tangan pun ikut menghafal ayat-ayat Al-Quran beserta maknanya tertanam dalam tangan kita. Kalau nanti di kelas online, itu tertanam lagi lewat tulisan ya, ditambah lewat tulisan tangan kita ya. Baik, kita akan menghafal salah satu surat pilihan yang mungkin banyak di antara kita ingin menghafalnya, tapi setelah dicoba banyak yang gagal, yang nggak hafal-hafal ya. Kita akan mencoba beberapa ayat dari surat Ar-Rahman ya, surat Ar-Rahman. Dan saya akan mengajarkan dari ayat ke-7 ya, dari ayat ke-7, tidak dari ayat pertama. Kalau ayat pertama insya Allah sudah pada hafal ya, bunyi ayat ke-1 surat Ar-Rahman. Jadi saya akan langsung ayat ke-7 ya. Baik, bersama-sama kita membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ya ayat ke-7. Nanti silakan yang pengen membuka mic-nya dan kameranya silahkan dibuka. Bagi yang mungkin berhalangan untuk membuka mic ataupun kamera, silakan juga untuk tetap dalam memute-kan mic-nya. Bagi yang pengen mengikuti nanti dengan suara lantang, silakan dibuka mic-nya dan nanti dibuka juga kameranya ya. Sekarang saya akan bacakan dulu ayat ke-7 surat Ar-Rahman. والسماء رفعها ووضع الميزان. Saya ulang. والسماء رفعها ووضع الميزان. Oke ya, sekali lagi. والسماء رفعها ووضع الميزان. Oke ya. Nah itu bacaannya. Nggak terlalu pendek dan juga nggak terlalu panjang. Surat Ar-Rahman ayat 7 ya. Halo, sudah. Sekarang saya akan sebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan di ayat ke-7 ini. Yang pertama adalah wassama'a, ma-nya panjang, ma ya. Kemudian ada suara a setelah ma yang panjang itu ya. Kemudian rofa'a pakai ain, rofa'a. Kemudian wawal do sama ain, wawal doa, wawal doa. Kemudian al-mizan. Insya Allah gampang kalau al-mizan ya. Di dalam bahasa Indonesia ada juga kosakata mizan ya. Baik, sekarang artinya ya. Berikut dengan gerakan tangan. Nanti silakan diikutin secara perkata ini. Wasama'a dan langit. Coba bersama-sama. Wasama'a dan langit. Oke ya. Baik, di tempatnya masing-masing, di ruangannya masing-masing nanti diikuti dengan suara yang kencang ya. Wassamaa dan langit. Oke ya. Sambil bayangkan langit yang ada di atas sana ya, langit yang luar biasa, yang tinggi, yang berwarna biru kalau dilihat dari sini, dan langit yang Allah jadikan seperti apa? Seperti penutup pelindung bagi kita yang ada di bumi ini. Kata berikutnya, rofa'aha, rofa'aha. Oke, silakan diikutin bacaannya. Rofa'aha. Sekarang artinya dia meninggikannya. Apa?
dia meninggikannya. Oke ya, maka gerakannya seperti kita ngangkat sesuatu ya sampai tinggi. Oke. Rofa'aha, dia meninggikannya. Di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit. Baik, kata berikutnya wa wado'a. Coba diikutin. Wa wado'a. Betul, pakai ain ya. Wa wado'a, dan meletakkan. Oke, untuk gerakannya seperti kita meletakkan sesuatu ya, meletakkan nampan atau barang ya. Nah, diletakkan begitu. Wa wado'a, dan meletakkan. Oke, siap ya. Kemudian kata berikutnya al-mizan. Apa? Al-mizan. Oke, benar sekali ya. Artinya timbangan. Apa? Timbangan. Timbangan atau keseimbangan. Maka gerakannya seperti bayangkan daun timbangan ya. Ada daun sebelah kanan dan sebelah kiri yang seimbang ya. Oke. Kalau nggak muat ya nih gerakan tangannya, ya. Oke, mungkin seimbang begitu ya. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Nah, maka gerakan timbangan, daun timbangan yang seimbang. Oke. Baik, sekarang kita gabung dari pertama sampai al-mizan. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Ya, berhubung layarnya muatnya segini, jadi gerakan mizan begini ya. Biasanya kalau di ruangan pertemuan offline, ini ya terbuka tangannya ya. Baik. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Oke, siap ya. Sekarang coba saya cek. Masih ingat nggak? Apa arti al-mizan? Apa? Tim? Timbangan. Timbangan. Betul sekali. Apa arti rofa'aha? Apa? Meninggikannya. Dia meninggikannya. Siap. Meninggikan. Apa arti wassama'a? Dan Dan langit. Dan langit. Betul. Apa arti wawado'a? Dan dia meletakkan. 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 Dan meletakkan. Oke, siap ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, kemudian meninggikan langit tersebut. Setelah itu Allah meletakkan keseimbangan atau timbangan di alam semesta ini. Maka semua yang berjalan di alam semesta ini berjalan dengan seimbang ya. Baik, kita ulang dulu ayat 7 ya. Sambil bayangkan langit, sambil bayangkan keseimbangan yang ada di alam semesta ini. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Sekali lagi. Wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Oke, bahasa Arabnya dan langit apa? Bersama. Bersamaan. Betul. Bahasa Arabnya dia meninggikannya. Rofa. Rofa'aha. Betul. Bahasa Arabnya dan meletakkan. Wawa. Bahwa doa. Bahasa Arabnya timbangan. Mizan. Al-mizan. Al-Mizan. Oke ya, subhanallah. Tidak hanya hafal ayatnya, bahkan kita juga hafal kata per kata. Dari Arab ke Indonesia dan sebaliknya dari Indonesia ke Arab. Dan kabar gembiranya bahwa banyak sekali kosakata atau mufrodat Al-Quran yang diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata wasama'a dalam Al-Quran kira-kira banyak nggak? Banyak Banyak. sekali ya. Ya. Banyak. Idas sama'un fatorot. Itu salah satunya. Idas sama'un syaqqat. Ada kata sama. Yang begitu kita sudah tahu artinya di surat Ar-Rahman ini. Nanti kita ikut kelas online. Belajar bersama. Oh ketemu tadi. Oh ada as-sama. Ini dulu pernah pernah kita belajar bareng-bareng di webinar. Kita langsung tahu bunyinya. Langsung tahu artinya ya. Baik, kata al-mizan juga sama. Ada beberapa ayat Quran yang menggunakan kata al-mizan. Wa wado'a, rofa'aha juga ada di ayat yang lain ya. Jadi, begitu kita sudah menguasai satu ayat ini, nanti bakal ketemu di ayat yang lain. Dan begitu ketemu, wah kita sudah tahu. Kita sudah hafal. Ini salah satu yang disebut bahwa walaqad yassarnal Qur'an dan telah kami mudahkan Al-Qur'an. Fahal mim mudzakir. Ada nggak yang mau menghafalnya? Baik. Barangkali ada yang mau mencoba satu ayat barusan, ayat 7 dari surat Ar-Rahman ya. Silakan siapa mau mencoba? Nah, awal Oke, pasti saya Rita Oke, Ustazah. siapa? Saya nggak kelihatan ini siapanya. Mengacung tangan. Saya tunjuk ya, Bunda yang kelihatan di layar saya. Mohon maaf. Bu Rita Kurniasih, silakan. Silakan. Hmm, Oke, wasa begini. arafa'aha wa wada'al mizan Siap. Artinya, dan langit Mm-mm. yang meninggikan Mm-mm. letakkan keseimbangan Oke, dan meletakkan keseimbangan. Baik, kata wawadoa artinya meletakkan meletakkan. Betul. Kata wasama'a artinya dan langit dan langit. Bahasa Arabnya timbangan. Mizan. dan Oke, siap. Alhamdulillah ya. Baik, Bu Rita dari mana ini? dari Sumedang Ustadz. Sumedang. Oke, ya. Baik, berikutnya saya mencoba tadi yang mengikuti ayat ketujuh Bu Mirna Yasinta. Silakan dicoba. والسماء رفع والسماء رفعها ووضع الميزان Apa artinya? dan Wassama'a langit dan langit. yang meletakkannya dan Mm-mm. meletakkannya dan meletakkan keseimbangan. Al-mizan keseimbangan. Baik, alhamdulillah. Baik, tadi ya bahasa Arabnya langit apa? As-sama Betul, bahasa Arabnya meletakkan. wawado'a. Doa. Baik, alhamdulillah ya. Baik, Bunda Nina mau mencoba mengikuti yang tadi barusan ayat ketujuh. Ya Ustaz. Oke, coba silakan Bunda Nina. Wasama rofa'aha wa wado'a mizan. Alhamdulillah. Betul. Apa artinya? Wasama dan langit Mm-mm. wa wado'a Rofa'ah dulu. Mm-mm. wa rofa'a Rof, meninggikannya Rofa'aha meninggikannya. rofa'a meninggikannya Mm, wa do'aha dan meletakkannya mm-mm. dan dalam keseimbangan Dalam keseimbangan. Oke, Bu Nina dari mana ini? dari Bintaro. Bintaro. Oke, dekat sini ya di Jakarta. Baik, alhamdulillah. Baik, ayo Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ya sedikit tentang pengenalan metode kauni
menghafal Quran atau yang kita sebut training Al-Quran yang bisa mengubah hidup. Baik, alhamdulillah di sini juga ada beberapa bunda yang sudah ikutan di kelas online ya. Ada Bundo Roza ini ya, kalau nggak salah. Iya, Ustaz. Ya, bersama kita Bundo Roza. Iya, Baik, alhamdulillah. Bundo Roza ini domisili di mana? Padang, Ustaz. Di Padang. Oke, sudah berapa lama ikut kelas online bersama kita nih? Alhamdulillah udah setahun, Ustaz. Oh, di tahun ya, Masya Allah. Dari Ramadan kapan ini? Udah mau Iya. Ramadan lagi. Mm. Oke, baik. Apa yang dirasakan kira-kira oleh Bunda Roza ketika ikut kelas online ini? Mulai dari mungkin awal-awal merasa sulit enggak dengan belajar menggunakan metode ini? Iya, Ustaz. Dari awal-awal itu terasa sulit mengucapkannya, apalagi buat menghafal. Tapi Mm-mm. sekarang setelah belajar dengan Kauni, udah terasa, Ustaz, itu apalagi kalau dibawakan dalam sholat itu karena kita Mm-mm. paham dengan artinya. Alhamdulillah, Ustaz, udah bisa kita merasakan artinya, jadi merasa khusyuk lah dalam sholatnya gitu. Subhanallah, baik luar biasa, Bunda. Sudah ikut surat apa aja nih, Bunda, yang selama ini? Kalau surat panggilannya udah banyak Ustadz dari Ar-Rahman, Mm-mm. dari Al-Kahfi, dari Mm-mm. Al-Insan, dari Al-Waqiah. Mm-mm. Itu surat juz 30 udah selesai dan sekarang udah masuk di surat 29 lagi Ustadz. Oke, subhanallah. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Sampai selesai 30 juz insya Allah ya. Semoga Allah Alhamdulillah. panjangkan usia Bunda sampai selesai 30 juz dan kita Amin. bisa hafal ayatnya dan hafal berikut dengan makna dengan artinya ya insya Allah. Dan dalam setoran tidak hanya setoran hafalan dalam bentuk suara, tapi juga setoran hafalannya juga dalam bentuk tulisan. Nah, dan Bunda Rozani alhamdulillah termasuk yang rajin juga menyetorkan tulisannya ya. Kira-kira sudah berapa banyak buku yang dihabiskan ini untuk menulis Quran? Udah banyak, Sudah udah banyak buku ya. lembar-lembaran udah banyak gitu. Karena Hmm. sambil ngulang-ngulang juga nulisnya juga Ustadz gitu. Nah, jadi Baik. udah betul, udah dibetulin sama Ustadznya. Kita simpan, kita bundel gitu kan. Hmm. Ini surat ini gitu Ustadz gitu. Ya, baik alhamdulillah. Mm. Semoga menjadi peninggalan ya buat keluarga insya Allah. Amin. Baik. Amin. Ya. Baik, alhamdulillah itu tadi salah satu bunda yang ikut bersama kami dalam kelas online setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan kelasnya ada 3 pilihan waktu, ayo bunda semuanya. Ada jam 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian jam 6.30 sampai jam 7.30. Kemudian yang terakhir di jam 8 sampai dengan jam 9 ya. Jam 8 sampai dengan jam 9. Itu tadi untuk pilihan kelas kelas online ya yang tadi saya sampaikan. Eh baik. Dan Jam berapa? oke, saya ulang. Ini seperti yang ada di Ustaz jam berapa? saya. Baik. Seperti yang ada di running tag ini ya, nanti akan ketemu jam-jamnya. Jam 5 sampai jam 6 itu bersama dengan Ustadz Bobby Herwibowo, penemu sekaligus yang mengajarkan awal metode Kauni. Kemudian jam 6.30 sampai jam 7.30 dengan Ustadzah Umi Deti. Nah, itu biasanya memang pesertanya adalah para bunda kebanyakan ya. Kalau yang pagi tadi banyak bunda, juga ada ayahnya juga. Dan saya di kelas yang jam 8 sampai jam 9 pagi ya. 8 sampai jam 9 pagi ya. Baik, dan bagi para bunda yang tidak banyak kesibukan, barangkali bisa mengikuti yang jam 8 sampai jam 9 pagi ya. Tadi itu jam 5 sampai jam 6, Ikhwan kemudian aja ya jam Ustaz. Ikhwan aja campur. ya. Campur kita kelasnya Binda ya. Ada ibu-ibu dan juga ada bapak-bapak di kelas saya.
Kalau yang di kelas Ustazah Mideti 6.30, 7.30 kebanyakan para bunda atau para bunda saja. Yang di pagi hari juga campur kelas bapak-bapak, kelas ibu-ibu bersama dengan bapak-bapak semuanya ya. Dan tadi, seperti tadi kurang lebih cara belajarnya, kami bacakan ayat Al-Qur'annya, diikuti oleh para bunda semuanya, kami sebutkan artinya juga diikutin. Kemudian nanti ada sesi tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an ya. Nah, ini yang mungkin banyak sekali ditunggu oleh para bunda untuk bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian ditambah dengan sesi menuliskan ayat Al-Qur'an yang kita hafalkan. Nah, dan untuk kelas ini yang rutin setiap hari, kelas ini berbayar 300.000 setiap bulannya, ayah bunda semuanya. Dan bagi ayah bunda yang mendaftar malam ini, ada kabar gembira yaitu mendapatkan diskon 50% ya. Jadi yang mau ikutan kelas boleh pilih tadi jamnya dan mendaftar malam hari ini sampai besok pagi, insya Allah akan mendapatkan diskon 50%. Nanti silakan ditunggu kode diskonnya di grup ya, akan dibagikan kode diskonnya di grup ya. Nanti akan dapat potongan harga 50% ya dari biaya kelas 300.000 setiap bulan ya. Hanya untuk 20 orang pertama saja yang mendaftar di malam hari ini ya. Dan kalau nanti kehabisan 320 sudah ada yang daftar semuanya, nanti insya Allah di hari berikutnya akan ada kesempatan untuk daftar ya. Baik, nanti linknya akan dibagikannya setelah ini oleh admin kita, akan dibagikan di grup dan link pendaftarannya dan juga kode diskonnya. Nanti silakan ayah bunda semuanya menunggu selesai ini di jam 9 ini, nanti setelah ini akan dibagikan link dan juga kode diskonnya. Nanti silakan diikutin dan insya Allah berlaku sampai besok malam ya. Kode diskon ini berlaku sampai besok malam. Jadi kalau malam ini belum sempat untuk melakukan pembayaran mungkin karena sudah malam, di Sulawesi mungkin sudah malam, di Kalimantan mungkin juga sudah malam banget. Insya Allah masih ada kesempatan sampai besok malam ya, terbuka. Bagi 20 pendaftar tercepat akan mendapatkan diskon 50% insya Allah. Baik, demikian ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah ini ada rekamannya juga nanti atau besok ya, besok akan dibagikan bagi ayah bunda yang pengen menyimak kembali atau bagi mungkin saudara yang sudah daftar ikut di grup tapi malam ini belum bisa bergabung, insya Allah nanti akan bisa mengikuti rekamannya yang akan kami bagikan besok siang atau mungkin besok sore ya, insya Allah seperti itu. Baik, demikian ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya sebelum kita tutup. Bagi yang pengen meninggalkan Zoom ini juga silahkan ya, karena sudah saya sampaikan materinya. Baik, saya akan menjawab Ustadz, beberapa pertanyaan di sini. Silakan. Sambil Ustadz saya dimulai ucapkan. surat apa Ustadz? Mm-mm. Untuk sekarang sedang yang kelasnya berjalan terus ya, berjalan terus. Ini kalau kelas pagi jam 5 sampai jam 6 dan juga di kelas saya jam 8 sampai jam 9 kita akan melanjutkan kelas yang di juz 29 ya. Sedang menghafal surah Al-Insan ya, menghafal surah Al-Insan. Jadi baru surat Al-Mursalat kemarin. Kemudian sekarang surah Al-Insan ya. Nanti ayah bunda semuanya akan belajar bersama surat-surat tersebut juz di 29 insya Allah. Sudah matang, Dan Jab? dan Sudah matang. dan meskipun nanti kita belajar kok tidak dari juz 30, tadi seperti Bunda Roza, ketika ikut bersama kami awal-awal, tidak juz 30 juga. Beliau menghafal surat
Ar-Rahman mungkin ya waktu itu. Jadi langsung lompat surat Ar-Rahman. Baru kemudian setelah selesai surat Ar-Rahman, kemudian surat yang lain baru juz 30 dan sekarang juz 29.